Halo semuanya, perkenalkan nama saya Delia Anandita Dwi Safira Rustantiu dari kelas LF76. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas bedah buku Lincoln on Leadership karya Donald T. Phillips. Saya akan fokus pada bab 1 yang berjudul Get Out of the Office and Circulate Among the Troops. Nah, bab ini membahas bahwa seorang pemimpin tidak boleh hanya bekerja di balik meja, tetapi harus turun langsung ke lapangan. Abraham Lincoln percaya bahwa kepemimpinan yang efektif adalah memahami kondisi nyata, berinteraksi langsung, dan membangun hubungan dengan tim. Nah, yang pertama, pentingnya turun ke lapangan. Lincoln sering mengunjungi tentara, rumah sakit, hingga medan perang. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang akurat, karena laporan sering tidak lengkap atau sudah difilter. Kedua, komunikasi langsung lebih efektif. Dengan berbicara langsung, informasi jadi lebih jujur, kesalahpahaman berkurang, dan hubungan lebih dekat. Nah, untuk yang ketiga, pemimpin harus mudah diakses. Jadi, Lincoln menerapkan open door policy, sehingga siapa saja bisa menemuinya. Dampaknya, orang merasa dihargai dan kepercayaan meningkat. Lalu yang keempat, hindari mengisolasi diri, yaitu pemimpin yang menjauh dari tim akan kehilangan informasi dan kepercayaan, sehingga berisiko gagal dan memimpin. Nah, untuk yang kelima, sikap personal juga penting. Lincoln dikenal ramah dan menghargai orang lain, sehingga komunikasi menjadi lebih terbuka dan kerjasama lebih baik. Nah, untuk yang terakhir atau yang keenam, karena dekat dengan sumber informasi, Lincoln bisa mengambil keputusan dengan cepat dan juga tepat. Nah, kesimpulannya sendiri, gaya kepemimpinan ini masih sangat relevan hingga sekarang, di mana pemimpin perlu turun langsung mendengar tim dan membangun komunikasi yang kuat. Terima kasih. Selanjutnya adalah chapter kedua atau bab kedua yang membahas tentang aliansi. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau mau sukses itu harus ngerjain semuanya sendirian? Kayak harus jadi Superman gitu. Nah, Abraham Lincoln ini justru mikir sebaliknya. Pas dia jadi presiden, Amerika itu lagi kacau-kacaunya. Tapi dia tahu satu rahasia. Sehebat apapun kita nggak bakal bisa menang kalau berjuang sendirian. Kuncinya cuma satu, yaitu pinter-pinter bangun aliansi atau kerja sama dengan orang lain. Strategi Lincoln ini emang agak unik, bahkan mungkin kedengaran aneh. Dia nggak cuma ngumpulin teman-teman dekatnya doang untuk masuk ke dalam tim, dia justru menarik orang-orang yang dulu benci sama dia, yang pernah injek dia, bahkan lawan politiknya untuk bekerja bareng. Contoh paling gokilnya yaitu Edwin Stanton. Dia pernah ngatain Lincoln jerapan muda di depan umum. Bayangin kalau kita, pasti kita udah baper duluan. Tapi Lincoln malah angkat dia jadi motif perang. Kenapa? Karena Lincoln bisa nurunin egonya. Dia butuh orang yang jago kerja, bukan orang yang suka cari muka. Akhirnya, Stanton yang tadinya haters nomor satu Lincoln, malah menjadi orang paling loyal sampai akhir hayat Lincoln. Terus gimana sih cara dia nggak pecah? Dia orangnya tuh nggak kaku. Dia sering turun ke lapangan, dengerin keluh kesah timnya, dan nggak pelit kasih pujian kepada tim. Kalau ada yang sukses, dia nggak ambil kredit buat diri dia sendiri. Tapi dia bilang, ini berkat kerja keras kalian. Dia bikin orang ngerasa dihargai. Dia nggak bangun tembok pembatas, tapi dia yang membangun jembatan biar komunikasi lancar. Jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari chapter kedua ini yaitu jangan takut sama orang yang berbeda pendapat, bahkan yang kritik kita. Atau siapa tahu mereka justru orang yang paling kita butuhin buat sukses. Malah rangkul banyak orang. Dengerin mereka dan jadiin mereka aliansi terkuat kalian. Pada akhirnya aliansi yang sulit itu jauh lebih kuat daripada kekuasaan manapun. Oke, Kian. sekarang kita masuk di chapter 3. Pernah gak sih kamu ngerasa udah sibuk banget seharian, tapi kok rasanya kerjaan gak ada hasilnya? Nah, di part 3 buku Lincoln on Leadership yang judulnya Endeavor, kita bakal belajar gimana Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat yang legendaris, mengelola pekerjaan supaya gak cuma sibuk, tapi benar-benar beres. Yuk kita bedah. Poin pertama, jangan ragu-ragu. Poin pertama, Lincoln itu orangnya sangat tegas. Dia bilang, jadi pemimpin itu jangan pelin-pelan. Pas keadaan lagi kacau, dia gak cuma nunggu laporan di kantor. Dia berani ambil tanggung jawab untuk perintah yang jelas. Prinsipnya simpel, kalau kamu gak mencoba ambil keputusan sekarang, kamu gak bakal tahu apa yang benar-benar terjadi. Jadi, daripada kelamaan overthinking, mending eksekusi dan evaluasi kemudian.
Nah, uniknya, meskipun tegas, Lincoln punya prinsip pemimpin tanpa dipimpin. Maksudnya gimana sih? Dia itu nggak anti kritik. Dia sengaja dengerin saran dari anggota timnya yang mungkin lebih ahli di lapangan, dikasih kepercayaan dan delegasi. Jadi nggak mengatur hal-hal kecil secara berlebihan atau sok tahu segalanya. Dia tahu kapan harus memegang kendali dan harus dengerin masukan orang supaya tujuan tercapai bareng-bareng. Lalu yang ketiga ada bangun dream. Poin ketiga ini sangat penting buat kamu yang punya tim. Lincoln itu orangnya sabar, tapi kalau ada staffnya yang gak memberikan hasil dan cuma jaga teori, dia gak segan untuk gantian. Dia cari sampai ketemu General Grant, orang yang berani ambil resiko dan fokus ke hasil. Pelajarannya, jangan merasa gak enak kalau harus bongkar pasang tim. Kamu butuh orang yang punya visi dan semangat yang sama untuk menang. Terakhir, jangan kaku. Lincoln itu suka banget sama orang baru. Dia gak suka terjebak sama satu kalimat. Biasanya juga begini, dia dorong timnya untuk inovasi, cari teknologi atau strategi yang lebih efisien. Kalau misalnya cara lama udah gak relevan dengan zaman sekarang, ya buat apa dipertahankan? Ganti dengan yang lebih baik. Jadi kuncinya tegas, mau mendengar, cari tim yang tepat, dan terus berinovasi. Baik, kita memasuki ke sesi terakhir di sesi bedah buku Lincoln of Leadership. Pernah nggak sih kalian saat menjadi pemimpin, kalian itu tidak dapat menyatukan atau bahkan menggerakkan anggota kalian? Mungkin salah satu penyebabnya adalah kemampuan komunikasi kalian. Nah, di bagian terakhir ini kita akan membahas tentang komunikasi. Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat, bisa dibilang memahami hal ini lebih dari siapapun. Di mana dalam buku Lincoln of Leadership, bagian terakhir ini menyoroti bagaimana Lincoln menggunakan kata-kata untuk memimpin, menyatukan, dan menginspirasi. Sedari dulu, Lincoln ini dikenal sebagai seorang orator ulung, di mana pidato-pidatonya itu sederhana, ringkas, namun memiliki penuh makna. Contohnya, Gettysburg Address. Walaupun hanya berlangsung sekitar 2 menit, tetapi hingga kini tetap dikenang sebagai salah satu pidato paling berpengaruh dalam sejarah. Nah, dari ini kita dapat belajar bahwa kekuatan komunikasi bukan pada panjangnya kata-kata, melainkan pada kejelasan dan ketulusan pesan. Selain pidato itu juga, Lincoln ini mahir menggunakan cerita. Ia sering menyampaikan gagasan melalui kisah-kisah sederhana, analogi, dan humor. Dengan cara ini, ide-ide yang kompleks bisa dipahami oleh rakyat biasa, di mana storytelling ini bisa menjadi salah satu senjata Lincoln untuk menjembatani jarak antara pemimpin dan rakyatnya. Tidak hanya itu, Lincoln juga selalu menekankan visi besar, yaitu persatuan bangsa. Saat itu di tengah perang saudara, ia berulang kali menegaskan bahwa Amerika harus tetap satu. Nah, dari konsistensi dalam penyampaian visi tersebut, membuat rakyat percaya dan tetap berpegang pada harapan, meskipun situasi penuh ketidakpastian. Nah, Lincoln juga dapat menunjukkan bahwa komunikasi harus jujur dan penuh integritas. Ia tidak bersembunyi di balik kata-kata manis, melainkan berbicara dengan hati. Inilah yang membuatnya dipercaya bahkan oleh orang yang awalnya mereka ini menentangnya. Pelajaran dari Lincoln ini sangat relevan bagi kita, apalagi bagi seorang pemimpin, baik di organisasi, bisnis, maupun komunitas. Kita ini harus mampu berbicara dengan jelas, menyampaikan visi yang konsisten, dan menggunakan cerita untuk menggerakkan orang. Komunikasi bukan sekedar menyampaikan informasi, tetapi membangun kepercayaan dan menyatukan tujuan. Nah, dengan kata-kata ini,
Lincoln tidak hanya memimpin sebuah bangsa, tetapi juga meninggalkan warisan kepemimpinan yang abadi. Nah, di bagian terakhir ini kita dapat mempelajari bahwa komunikasi adalah jantung dari kepemimpinan sejati.